الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وحي الفضائل وتمم المكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه اهتدوا بهديه وأتبعه ما رسامه لهم فلنت لهم الملوك وخضعت ليحبتهم الأمم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدموا أعمالكم بالدار الآخرة تجدوا عندها فوضى ونجاح. Awal mula langkah yang paling mulia, marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah yang masih memberikan kesempatan yang begitu besar sehingga pada tahun ini pula kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada salah seorang manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna famil 'ani syiqaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada seluruh keluarga yang begitu setia, pula kepada seluruh sahabat yang selalu siap siaga. Tak lupa kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al-fakir, terutama sekali kepada Amir Mursyid Masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya kepada ketua BKM serta seluruh jajarannya, panitia pembangunan masjid serta seluruh jajarannya, remaja masjid serta seluruh jajarannya, muazzin, Bilal, Abi, Abu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengku yang dirahmati oleh Allah, beranjak daripada hadis yang baru saja Al-Fakir bacakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, tiap-tiap daripada umatku akan masuk ke dalam syurga, kata Rasul. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan mendengar hal sedemikian rupa. Oleh para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Ya Rasul, siapakah manusia-manusia yang enggan tersebut ya Rasul? Rasulullah menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang-orang yang bermaksiat kepadaku adalah orang-orang yang enggan. Orang-orang yang ata'ani adalah orang-orang yang taat yang akan masuk ke dalam syurga. Tengku yang dirahmati oleh Allah, apa maksud daripada taat kepada Rasulullah?
yaitu taat terhadap menjalankan syariat yang dibawakan oleh baginda Muhammad, yang mana syariat tersebut datangnya pula daripada Allah. Maksud daripada asani bermaksiat kepadaku kena Rasulullah adalah bermaksiat ketika kita tidak bersyariat dengan syariatnya baginda Muhammad, yang mana hal tersebut datang pula daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikategorikan kepada orang-orang yang enggan kepada syurga. Maka deretan daripada orang-orang ata'ani, orang-orang yang taat kepadaku kena Rasul, salah satunya di antara beberapa banyaknya adalah orang yang mendirikan solat 5 waktu. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, solat merupakan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana solat 5 waktu cuma diberikan oleh Allah kepada kita umat Muhammad, tidak kepada nabi yang lain, tidak kepada umat-umat sebelumnya. Musafat 5 buah sembahyang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang subuh rujuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam sekalian, sehingga Nabi Adam beserta keluarganya yang wajib terhadapnya adalah solat subuh saja. Sembahyang zuhur dari Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada Nabi Daud saja, sehingga Nabi Daud, keluarga dan sahabatnya yang wajib terhadap mereka adalah solat zuhur mereka. Solat asar Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman yang wajib bagi ulunnya pada waktu itu untuk solat asar sahaja. Nabi Yaqub gebi dah Allah Subhanahu wa taala solat maghrib, maka hana gebi sembahyang yang lain. Solat Isya gebi dah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus. Maka berbeda halnya kepada Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bandi mangkoh sembahyang mesapat bak bertanya. Maka keluarlah suatu pertanyaan, apakah ini suatu beban bagi kita ketika Allah memberikan solat zuhurnya, asar, maghrib, isya serta subuhnya? Nyo persen lagi kita nyo tak terima telefon daripada keluarga tercinta. Mungkin apabila ulun lain yang telefon bertanya, si uro si malam 3 tak ada telefon, 2 ke kata ada telefon habis. Berbeda halnya apabila yang menelpon tersebut isteri tercinta, anak tercinta, orang tua tercinta. Sabi-sabi tak telefon pakar karena yang teleponnya adalah keluarga. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi yang telefon. Maka begitu halnya Allah terhadap kita umat Muhammad. Dalam keadaan 24 jam 5 kali Allah Subhanahu wa taala siap mendengar keluh kesah kita. Dalam keadaan 24 jam tunggu sekalian dimangga Allah siap disampuh bebenya dosa kita. Dalam keadaan 24 jam Allah Subhanahu wa taala siap mendengar curhat kita, siap mendengar mandu-mandu permintaan kita, siap mengabulkan apapun yang kita minta. Maka jadilah kita orang-orang yang menegakkan salat, yang mendirikan salat dengan catatan salat kita didasari dengan tauhid kepada Allah. Soyo sembahyang Allah didasari dengan fikih, bagaimana hukum dan tata cara yang benar sesuai ilmu fikihnya, dibentengi dengan tasawuf agar pahalanya tidak hilang dengan riya. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang berbangga di yaumil qiyamah dengan membawa bukti sujud kepada Allah. Karena tentu ketika kita berjumpa dengan Allah di yaumil qiyamah, hal yang paling bangga adalah ketika kita berpegang kepada Allah, ya Rabb, aku merupakan orang yang sujud kepadamu. Nyopat hayya Allah, contoh bukti daripada sujud long kudrawan. Musabat bantu-bantu sujud berapa triliun
ratusan kali kita sujud, tak tersaksikan di hadapan Allah. Ini yang paling romantis antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah, yaitu sujudnya kita di dunia. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian. Selanjutnya, man ata'ani, orang-orang yang taat kepadaku kena Rasul adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tunggu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang subur. Ulama mengatakan bulan suci Ramadan laksana tanah yang subur. Yang mana bak tanah yang suburnya apabila kataku jitatir. Bijih berangkapu jitabo. Anak payah tak siram, anak payah tak jaga, anak payah tak somprot, tetapi timoh pakan tanah yang subur. Begitu pula bulan suci Ramadan, apapun kegiatan yang kita lakukan, bahkan umur ataupun raya, tetap timoh di yaumil kiamah pakan bulan suci Ramadan, bulan yang subur untuk menanam segala pekerjaan yang mana hal tersebut akan kita petik di yaumil kiamah nantinya. Begitu istimewa bulan suci Ramadan, bahkan pahalanya dibalas sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tunggu, hal yang paling istimewa di dalam bulan suci Ramadan apa? Ketika Allah pada setiap malamnya gelontarkan 3 pertanyaan kepada kitanya. Pertanyaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min sa'ilin? Adakah orang-orang yang meminta? Fa'atihi su'alahu, maka aku akan memberikan segala sesuatu yang dia minta. Ditanya oleh Allah, nak ulun melakir di masjidnya, maka akan lumpi kuku mata yang punya lagi. Kaum muslimin, berapa banyak hasrat hati keinginan kita yang tersimpan di dalam jiwa. Kadang-kadang tak lampiaskan kepada manusia, kecewa ujung-ujungnya. Mintalah kepada Allah. Ditanya perlu pijat kurung berguna bagi dunia dan akhirat, laki ba Allah. Ditanya perlu pijat urung malim, laki ba Allah. Perlu pasangan yang solehah, laki ba Allah. Perlu anak yang soleh dan solehah, laki ba Allah. Jangan kepada manusia kita tuntut. Karena menyotalake bak manusia ujung-ujungnya adalah kecewa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku telah merasakan kepahitan di seumur hidupku. Hal yang paling pahit adalah ketika aku berharap kepada manusia. Maka lake bak Allah. Cukup jai permintaan dari Allah. Ya Allah, aku banyak mulut. Ya Allah, nuburuh hulun di dalam surga. Ya Allah, dalam bulan suci Ramadannya, buduh hulun sedekah sejuta sampai tengah dan lain sebagainya. Pakai apa Allah? Jangan kepada manusia. Yang kedua, Allah menanyakan, hal minta ibn? Adakah daripada orang-orang yang bertaubat? Fa'atubu alaihi, maka aku akan menerima taubat di atas orang tersebut. Kutanya oleh Allah pada setiap malam di bulan suci Ramadan, hai, nah yang rencana taubat laju, long terima taubat dahulu ke Allah. Taubat merupakan pekerjaan yang begitu urgen bagi kita nyopakan untuk sekalian. Dalam kadar 24 jam siapa yang berani menjamin tangan kita tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam kadar 24 jam siapa yang berani menjamin kaki kita tidak pergi kepada tempat yang diharamkan oleh Allah. Dalam kadar 24 jam siapa yang berani menjamin mata, kunyung, telinga dan lain sebagainya tidak melakukan hal yang haram. Maka manusia sekali bergilanya tidak ada seorang pun yang berani menjamin kita terbebas daripada dosa-dosa tersebut. Apalagi dah review kulikat ayah sekalian. 11 bulan yang lalu begitu banyak dosa yang kita ciptakan, yang kita ukir.
Bulan suci Ramadan adalah pembersih daripada dosa 11 tahun yang lalu. Sudah bulan yang kau nikah begitu banyak pekerjaan ditanya yang menyeleweng, sogok menyogok, menerima sogok dan lain sebagainya terjadi begitu bebas, judi dan lain sebagainya, zina mata, zina mulut, zina telinga. Bulan suci Ramadan Allah membuka taubat dengan begitu luar biasa lebarnya. Maka itu yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita sudah bertaubat, adakah tanda-tanda bahwasanya taubat kita sudah diterima oleh Allah? Dapat tanda bahwasanya taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, ibu sekalian, kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh dan menjauhi orang-orang yang tidak saleh. Ahwat tak puji orang yang hana saleh, bukan kerana kita menganggap mereka hina, akan tetapi ia terjerumus lagi terdom. Ia terus kami tidom lagi awaknya. Kan tak anggap urungnya hina, bukan? Maka keseharian ditanya tanda taubat ditanya akan diterima oleh Allah. Tamangan habis-habis saleh. Tamangan dengan urung-urung alim wal alamah. Tamangan dengan urung-urung sufi, dengan urung abid, dengan urung berilmu. Sehingga tak puji dengan awal yang anagot dengan catatan ia kembali maksud bukan kerana tak anggap hina. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda bahwasanya taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setiap mengerjakan sesuatu kita fikirkan faedahnya, apakah kembali kepada akhirat atau tidak. Ada yang sebut sesuatu katanya dalam hati itu, yang disebutnya naiwa faedah itu akhirat, nafahala untuk uro akhirat. Apabila hana jadi terkubur, apabila nafahala untuk uro akhirat terkubur. Maka penuh dengan pertimbangan berarti untuk apa kita lakukan. Maka ketika kita nak pegang apa, je ke dosa Tuhan. Dah terfikir yang tanda ulur kata terima taubat oleh Allah nomor 2. Yang kedua, tanda bahwasanya seseorang tersebut sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, urangnya selalu hidup mengkhawatirkan akhirat. Khawatir itu yang berfikir akhirat. Tengah kebangun rumah, ia membayangkan, ya Rab, aku kalah nak pegat rumah lu. Ini di yaumil qiyamah. Tengah kebangun rumah, bukan rumah dunia tapi rumah akhirat. Tengah gelar Honda, kendaraan, mobil dan lain sebagainya yang ia ingat bukan mobil itu, tetapi kendaraan di akhirat apakah sudah ada. Tanda tanya terima oleh Allah taubat, mengkhawatirkan akhirat dari setiap apa yang kita kerjakan. Yang keempat, tanda bahwasanya ditanya akan diterima taubat oleh Allah adalah mantapnya jiwa terhadap rezeki yang telah Allah janjikan. Hana weh terhadap rezeki. Hana ya tersengah dulu. Bahkan karena memang semua itu sudah dijamin, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketauhidan kita perlu diperkuat kembali terhadap hal ini. Tunggu yang dirahmati oleh Allah. Umur katanya 50, 60. So yang berani menjamin umurnya itu sampai 50, 60. Karena memang sudah ada janji dari Allah. Enohat katanya mata sehat. Siapa yang berani menjamin sampai umur segini kita masih sehat? Allah yang telah menjamin. Maka hana kuria terhadap rezeki karena semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mantap bantu bohnya, insya-Allah menyonabak katanya, maka
maka ianya merupakan urut tanda kada terima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Adakah daripada orang-orang yang mengucapkan istighfar kepadaku, maka aku akan terima setiap bacaan istighfarnya. Bulan suci Ramadan merupakan bulan taubat, bulan beristighfar, bulan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar halaman 30 diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap paginya turun tu hamba Allah, mukmin muslimin dan muslimah, gebi siun kertas warna putih di Allah. Apabila kadruh subuh ditarik lam kertasnya di Allah, digantung dengan kertas lain. Apabila dalam kadar 24 jam hana tak ucap istighfar lagi tanya kepada Allah, kertasnya akan kembali kepada Allah dalam keadaan hitam pekat. Malai katanya Allah. Sebalik daripada demikian, dalam kadar 24 jam nak sisipkan lagi tanya selalu beristighfar kepada Allah pada setiap waktunya, maka kertasnya orang ada kembali kepada Allah dalam keadaan bercahaya. Maka istighfar ini wajib bagi kita ni. Dia dah sembahyang dulu ya. Ya Rabb, napa maaf dosa-dosa yang berkubur dari kuno subuh sampai dengan dulu. Dia dah sembahyang asa, ya Allah, napa ampun dosa-dosa yang berkubur daripada luhur sampai dengan asa. Dan istighfar kepada Allah. Dia dah sembahyang debek dah kedah hidayah, ya Rabbi, nyepu ampun dosa yang berkubur dari asar sampai dengan maghribnya. Dia sembahyang isya pun demikian, baru lagi kita istirahat. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan tidak solat isya, tentu berarti kita membawa dosa dalam tidur. Takut-takut pakat hotel dah buka tagrak badan sehingga kita tidak lagi di dalam kasur yang empuk pagi. Kita ternyata sudah diikat dengan tali yang putih di dalam alam barzah. Orang tegak gok badan tu, tanya akan di dalam urut tabah dosa anak sembahyang beklam pagi tu sekalian. Maka jangan sampai kita lalai daripada selalu beristighfar kepada Allah, terkhusus wabil khusus di bulan suci Ramadan. Maka tentu yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah mengatakan, tiap-tiap umatnya akan masuk dalam surga. Umat yang mana? Yang taat kepada Rasulullah. Taat bagaimana? Taat yang didasari dengan ilmu tauhid, fikih, tasawuf, yang mana kita salat dengan ilmu tersebut, puasa pun dengan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha wa kunu minal muttaqin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله